Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Dewa United dengan Persis Solo, lalu ada PSS Sleman dengan Persija Jakarta. Kita langsung mulai dulu dari Dewa United dengan Persis Solo. Di pertandingan kali ini tentu saja yang saya ingin lihat dari Persis Solo di skema permainannya, baik saat bertahan, baik saat menyerang. Ya, kalau berbicara dari kualitas pemain ya yang dimiliki dari kedalaman skuadnya Persis Solo, saya bilang Persis Solo nggak layak berada di peringkat 14 saat ini ya sementara, yang artinya berada di segmen papan bawah. Tapi kalau berbicara dari gaya permainan atau skema permainan, ya tentu saja saya nggak heran karena melihat permainan Persis Solo ini seperti nggak ada inkonsistensi. Ya, di pertandingan tadi juga sama sebetulnya lawan Dewa United. Memang secara pertahanan cukup bagus, Jaime juga bermain cukup baik. Tapi ketika membangun serangan, yang berapa kali saya selalu kritik ya di Medina, seperti tidak ada skema permainan untuk sistem yang jelas. Saya lebih bilang permainan Persis Solo cenderung memanfaatkan skill individu dari para pemainnya sendiri. Jadi seperti penyerangan Persis Solo ya mengandalkan kerjasama dari pemain-pemain depannya aja sudah. Bukan dari skema permainan harus seperti apa sistemnya. Karena terlihat sekali di pertandingan tadi lebih banyak untuk lari-lari membawa bola daripada bermain dengan passing-passing pendek. Roni bermain ya masih banyak sekali lah untuk mengejar bola. Fernando Rodriguez hampir nggak terlihat di pertandingan kali ini. Ya, Mesidoro ya saya bilang yang penampilannya paling baik untuk menjadi pemain box to box. Tapi sisanya dalam hal penyerangan sama sekali tidak ada skema. Ini harus diperhatikan oleh Medina atau pelatih dari Persis Solo. Kenapa? Ya karena nggak bisa terus-terusan Persis Solo harus mengandalkan skill individu dari para pemain-pemain bintangnya atau pemain-pemain yang bagus. Tetap harus berlandaskan pada skema permainan. Ya, saya nggak tahu apakah Medina akan dipertimbangkan tetap menjadi pelatih Persis Solo atau tidak kalau melihat gaya permainannya seperti ini. Saya nggak berbicara hasil lah untuk Persis Solo. Bagaimana di 6 pertandingan terakhir ya, hanya menang sekali. Tapi kalau lihat dari gaya permainannya, ya Persis Solo ini bermain ya seperti ya sudah mengandalkan chemistry dari para pemain depannya aja. Ya, padahal dari komposisi pemain belakang, tengah, depan ya Persis Solo menurut saya cukup layak bersaing di segmen papan atas. Bukan justru sekarang berada di peringkat bawah. Ya, ini kritikan saya ya tentu kepada Medina. Seperti nggak ada evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya bagaimana. Kalau di lini belakang ya cukup oke. Permainan Dewa United juga sebetulnya saat penyerangan juga sama. Nggak terlalu banyak kreativitas. Masih tetap mengandalkan individual dari Kambuaya, lalu ada Egy ya, dan juga ada Kolovos. Ya mungkin Kolovos yang bermainnya paling baik lah di Dewa United tadi. Ya, jadi ini menurut saya PR untuk Persis Solo yang serius dari pelatihnya sendiri, dan besok akan bertemu dengan Persib Bandung ya. Besok kita akan lihat Persis Solo bermain di kandang sendiri. Ya, semoga penyerangan ini depan nggak hanya mengandalkan individu pemain. Saya berharapnya lebih ada skema yang terbentuk. Jadi penyerangan Persis Solo ya akan dinilai enak gitu loh, ditonton enak. Sistemnya berjalan lebih enak, nggak banyak lari-larinya gitu. Ya, ini yang saya bisa dapatkan dari pertandingan Dewa United dengan Persis Solo. Jadi untuk Persis Solo semoga besok lawan Persib Bandung ya bisa mendapatkan hasil maksimal karena ini berada di segmen papan bawah ya, dan semoga cepat bangkit dari di peringkat 14 ini ya. Jadi tetap semangat untuk Persis Solo. Lalu next dari PSS Sleman dengan Persija Jakarta ya. Untuk PSS Sleman di pertandingan kali ini ya terutama di babak pertama ya sangat terlihat ya bagaimana sebetulnya saya berharap dari Mihail sudah melakukan evaluasi. Evaluasi apa? Ya jelas dari pemain-pemainnya sendiri. Yevan kembali lagi belum bisa menciptakan gol. Ini sudah pertandingan keberapa Yevan nggak bisa menciptakan gol sebagai seorang target man. Lalu Kesano juga sama, lebih banyak membawa bola daripada cepat memberikan passing atau membuka ruang. Di babak pertama sangat terlihat Persija Jakarta langsung bermain pressing, yang artinya ya passing-passing dari PSS Sleman harus cepat. Tapi justru di pertandingan ini sangat pelan. Jadi pemain Persija Jakarta ya sangat enak untuk melakukan pressing. Bustos sampai 3 pemain ikut mengkawal pergerakan Bustos di babak pertama. Jadi benar-benar Persija Jakarta bisa
mengambil alih permainan. Passing-passingnya enak, lalu membuka penyerangan juga dengan rapi, overlap dari Firsa, Rio, ya, lalu Persija Jakarta juga nggak bermain dengan striker murni, jadi benar-benar mengandalkan gerakan tanpa bola dari Rico Simanjuntak, Rio, dan juga Witan. Posisinya berubah-berubah terus kemana-mana ini, 3 pemain untuk membuka ruang, dan itu terbukti efektif. Ya, gol pertama dari Hanif Syahbandi itu proses golnya cukup bagus dari Witan. Ini Witan sudah menjadi raja asis ini ya kayaknya di Persija. Ya, lalu gol kedua dari Firsa Andika melakukan shoot yang cukup keras. Lalu gol ketiga dari Rio Matsumura. Jadi memang terlihat bahwa ya gol-gol yang tercipta dari Persija Jakarta itu murni dari kreativitas semua. Ya, gol dari Firsa Andika ya itu kualitas dari Firsa Andika sendiri yang melakukan shoot cukup keras ya ke tiang pojok bawah dari Pintus. Jadi memang ya murni lah itu kualitas pemain dari Firsa Andika. Tapi selebihnya peluang-peluang yang diciptakan dari Persija itu murni dari kreativitas serangan. Sedangkan PSS Sleman di babak pertama justru nggak terlihat berjalan. Yeven juga penampilannya berapa kali passing salah, kontrol bola lepas. Kesano juga sama, lebih banyak untuk membawa bola daripada memberikan passing. Sampai Bustos berapa kali terlihat seperti kerja sendiri di sektor tengah. Nggak ada pemain sayap atau tengah yang mensupport. Kim juga menurut saya lagi nggak perform banget di pertandingan kali ini. Hamisi bermain bagus sebagai gelandang bertahan ini Hamisi. Ya, jadi di babak pertama Persija Jakarta sudah unggul 3-0. Artinya di babak kedua ya tinggal kita lihat perubahan apa yang akan dilakukan Mihail. Dan di sini ketika Ricky Dwi masuk, lalu Hoki Caraka masuk ya, sebetulnya saya berharapnya Ricky Cawor tetap stay. Lebih bagus Kesano yang diganti aja karena Kesano lebih banyak bermain individu daripada memberikan passing-passing cepat. Ya, ini juga saya sempat bingung kepada keputusan Mihail ya. Ricky Cawor selalu diganti di menit-menit babak kedua. Jadi memang untuk di babak kedua PSS Sleman lebih banyak melakukan tekanan. Tapi sebetulnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh PSS Sleman itu hampir nggak terlalu efektif. Selalu putus di sektornya Rio Fahmi, kalau nggak di sektornya Firsa Andika atau Arjun Syah yang main di babak kedua. Ya, PSS Sleman lebih banyak membangun serangan dari sektor kiri. Hoki Caraka lebih bermain ke kiri atau Kesano yang sempat bermain di kanan juga sempat terlihat ke kiri. Jadi memang sebetulnya di babak kedua lebih banyaknya menekannya dari sektornya Rio Fahmi. Ya, dan penampilan Rio Fahmi juga cukup bagus. Beberapa kali bisa menghalau bola untuk goal kick ya. Nah, ini karena terlalu lama pemain PSS Sleman memberikan aliran bola. Di mana-mana selalu mengandalkan Bustos. Ya, dan di sini Bustos bisa memperkecil kedudukan menjadi 3-1 melalui gol yang cukup bagus. Lalu ada shoot juga dari Bustos yang kena mistar gawang. Jadi memang terlihat sebetulnya untuk PSS Sleman pemain tengahnya sudah cukup bagus. Bustos, Hamisi, walaupun Kim juga belum terlalu perform banget menurut saya tadi. Tapi at least pemain tengah dari PSS Sleman sudah terlihat cukup kompak. Tinggal di pemain sayap dan pemain depan ini yang saya bilang evaluasi harus diberikan dari Mihail. Ricky Dwi juga bermain cukup bagus walaupun hanya main di babak kedua. Ya, jadi perubahan memang terlihat. Pemain PSS Sleman lebih banyak melakukan pressing. Tapi ketika menyerang, yaitu selalu kandas karena nggak ada evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk PSS Sleman. Ya, dan Persija Jakarta memang di babak kedua lebih mempertahankan tempo permainan aja karena sudah unggul banyak. Di babak pertama ya tentunya ya saya lihat Persija Jakarta lebih bermain aman ya. Jadi mengulur-ngulur waktu melalui bola possession. Ini cukup bagus juga dari Persija Jakarta tetap mengambil ritme permainan. Ya, jadi menurut saya untuk PSS Sleman harus ada evaluasi yang serius dari Mihail. Ya, jangan berbicara dari kualitas pemain Sleman dengan Persija, jangan. Tapi lihat dengan kualitas pemain yang ada dari PSS Sleman, ya Mihail harus bisa memanfaatkan itu. Ya, harus ada solusinya. Masa ya alasannya karena masalah pemain kan nggak bisa. Ini sudah mulai pertandingan mau masuk ke 7 ini. Ya, PSS Sleman harus cepat bangkit. Lalu untuk Persija Jakarta saya kira sudah cukup sempurna di pertandingan kali ini. Bermain sangat terlihat enak. Babak pertama juga mengincar gol cepat, bisa langsung membuat 3 gol. Dan itu semua melalui kreativitas serangan atau set play bola hidup. Jadi bukan murni mengandalkan tendangan sepak pojok atau free kick ya, tapi benar-benar melalui kreativitas serangan. Ini hal yang cukup bagus dari Persija Jakarta. Ya, saya sangat berharap Persija Jakarta yang
saya selalu kritik kan di masalah menciptakan gol. Nah ini semoga bisa konsisten. Sudah tinggal itu aja ya, di pertandingan tadi ya sudah sempurna. Menciptakan gol sudah bisa, skemanya konsisten dari awal hingga akhir, walaupun memang di babak kedua lebih memperlambat tempo permainan ya. Tapi saya bilang ini sudah cukup sempurna untuk permainan dari Persija Jakarta, tinggal konsisten aja. Ya, jadi untuk Persija Jakarta selamat kalian mendapatkan 3 poin, semoga tetap bisa konsisten. Dan untuk PSS Sleman tetap semangat ya, semoga di pertandingan berikutnya PSS Sleman bisa bangkit. Ya, evaluasi harus diberikan dari Mihail. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.